Detik-detik sumpah WNI Kevin Dix bikin heboh Denmark. Jaize dipastikan jadi kapten timnas Indonesia. Elkan Bagot akhirnya comeback bersama klubnya. Ada isu bakal dipanggil Sintayong. Miss Hilkerson Iliano akhirnya merapat ke skuad Garuda. Anggota DPR RI bocorkan oleh Romeni akan diproses setelah Kevin Dix. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bek skuad Garuda yakni Elkan Bagot kembali turun ke lapangan setelah beberapa pekan menepi akibat cedera. Elkan Bagot comeback dengan membela Blackpool FC. Elkan bermain saat Blackpool FC menghadapi Liverpool U21 pada Kamis 7 November 2024. Tim berjuluk The Shards itu harus takluk dari Liverpool U21 lewat babak adu penalti. Elkan Bagot sendiri seperti dikutip dari laporan Blackpool FC mendapatkan rating yang cukup tinggi. Bek timnas Indonesia itu mendapatkan nilai 7,1, dianggap bermain cukup apik di jantung pertahanan Blackpool FC. Elkan Bagot memulai pertandingan dan mendapatkan beberapa menit penting pasca cedera pergelengan kaki, tulis dari media Inggris. Bek cangkung itu tampak solid di belakang sebelum ditarik keluar pada babak pertama, sambung media tersebut. Bek cangkung itu tampak solid sebagai bek tengah sebelum ia keluar pada babak pertama, sambung media tersebut. Selama 45 menit di lapangan, Elkan Bagot hanya salah 2 kali dari 25 umpan yang dilepaskan. Akurasi umpannya pun mencapai 92%. Meski bermain setengah babak, rating dan juga catatan Elkan Bagot setelah comeback jadi pertanda positif untuk karirnya di timnas Indonesia. Elkan Bagot berpotensi akan dipanggil oleh Sintayong. Ya, Sintayong sebelumnya mengatakan bahwa ia akan memanggil satu pemain lagi untuk laga melawan Jepang dan juga Arab Saudi. Usai pernyataan itu, banyak yang menduga pemain tersebut mengarah ke Elkan Bagot. Para fans skuad Garuda juga sudah rindu dengan kehadiran Elkan Bagot di timnas Indonesia. Mereka berharap Elkan Bagot bisa kembali dipanggil oleh Sintayong. Jaize dikabarkan dipercaya Sintayong untuk kembali menjadi kapten timnas Indonesia saat melawan Jepang. Hal itu diumumkan setelah Jaize melakukan aksi yang memukau di klubnya Venezia FC. Pria 24 tahun ini melakoni debutnya jadi kapten saat Garuda melawan Arab Saudi pada match pertama di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan pada match seterusnya melawan Australia dan juga Bahrain, Jaize selalu tampil sebagai kapitano. Belum lagi saat Izes jadi starter dan juga main 90 menit penuh bersama dengan Venezia saat melawan Inter Milan. Bek diaspora ini berhasil ciptakan momentum pertahanan yang sangat menawan. Jalannya pertandingan benar-benar sengit, walaupun Venezia kalah dari Inter Milan. Namun klub yang baru promosi ke Serie A ini merasa lega, karena hanya kebobolan 1 gol saja. Izes sendiri melakukan aksi yang memukau. Tentu hal tersebut juga sejalan dengan rating pemain yang ia dapatkan, yaitu sebesar 7,4. Yang paling mengesankan adalah saat Jaize menerobos masuk di lini pertahanan Inter Milan. Pemain 24 tahun ini menggiring bola dari pertahanan hingga menusuk ke pertahanan lawan. Sontak saja Jaize mengumpan bola kepada rekannya yang ada di dalam kotak penalti Inter Milan. Akan tetapi bola umpan dari Izes gagal berbuah gol karena kiper Inter Milan berhasil menepisnya. Dari performanya yang berhasil menerobos lini pertahanan Inter Milan, Jaize dapat banyak pujian, tak terkecuali dari media Italia Tutto Venezia Sport. Dia bertahan dengan sangat baik, melakukan penyelamatan dalam beberapa situasi, dan memberanikan diri untuk membantu lini depan. Dia tampil apik, kata media Italia tersebut. Penampilan cemerlang inilah yang membuat Jaize diperkirakan akan kembali jadi kapten timnas Indonesia. Kevin Dix dikonfirmasi jalani sumpah WNI pada hari ini, tepatnya pada Jumat 8 November 2024. Berdasarkan informasi dari akun update bola-bola, para petugas yang diminta bertugas mengambil sumpah WNI Kevin Dix baru berangkat 7 November. Mereka mendarat di Denmark pada hari Jumat 8 November 2024 dan langsung gelar sumpah WNI Kevin Dix. Save flag untuk tim yang mengambil sumpah janji setia kewarganegaraan Kevin Dix
beserta administrasinya. Tulis akun @updatebola-bola. Jika kabar di atas benar adanya, Kevin Dix paling cepat akan mengambil Sumpah WNI pada Jumat 8 November 2024. Andai mengambil Sumpah WNI hari ini, otomatis Kevin Dix tak akan bisa ambil bagian saat timnas Indonesia melawan Jepang. Sebab batas akhir pendaftaran pemain untuk laga melawan Jepang ditutup pada Jumat 8 November 2024. Seperti dikatakan oleh Sekjen PSSI Yani Yunus Nusi, Kevin Dix ditargetkan turun saat timnas Indonesia melawan Jepang. Seperti dikatakan oleh Sekjen PSSI Yani Yunus Nusi, Kevin Dix ditargetkan turun saat timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Laga itu merupakan match ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk laga melawan Arab Saudi, batas akhir pendaftaran pemain adalah pada Selasa 12 November 2024. Karena itu harapannya proses pengambilan Sumpah WNI dan juga perpindahan federasi Kevin Dix berjalan lancar. Tenaga Kevin Dix sangat dibutuhkan agar timnas Indonesia mendapatkan hasil positif saat melawan Arab Saudi. Pemain FC Copenhagen ini dapat diandalkan sebagai bek tengah dalam pola 3 bek sejajar maupun sebagai wingback kanan. Namun melihat kebutuhan timnas Indonesia saat ini, tenaga Kevin Dix lebih cocok diandalkan sebagai wingback kanan. Sandy Walsh dan juga Sai Mangku Alam yang kini beroperasi di posisi tersebut belum tampil maksimal. Miss Hilgers dan Eliano dikabarkan sedang menuju ke Indonesia. Dia dikonfirmasi akan berangkat bersamaan ke Indonesia. Sebelumnya, klub Eredivisie, yakni PSV Zwolle, mengirimkan harapan kepada pemainnya yakni Eliano Hernandez yang mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia. Eliano adalah satu nama pemain keturunan yang dipanggil oleh Sintayong ke skuad Garuda. Adik dari Tijani Hernandez ini memang sudah debut bersama dengan tim Merah Putih. Momentum ini terjadi ketika timnas Indonesia bertanding melawan Bahrain. Walaupun begitu, mengejutkannya pemain berusia 23 tahun itu justru dicoret Sintayong ketika timnas Indonesia melawan Cina yang terakhir dengan kekalahan 2-1. Kini nama Eliano mendapatkan kepercayaan lagi dari Sintayong. Pihak klub memberikan harapan agar pemainnya beruntung. Pekerjaan sudah memanggil, semoga beruntung Eliano, tulis PSV Zwolle. Sontak postingan tersebut menyedot perhatian pecinta sepak bola tanah air. Banyak juga yang memberikan doa agar ia mendapatkan banyak menit bermain. Adapun timnas Indonesia akan melakukan 2 pertandingan di bulan November ini, yaitu melawan Jepang dan juga Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sisi lain, juga Miss Hilgers dikabarkan sedang bersiap untuk menuju ke Indonesia. Sebelumnya, Miss Hilgers dikabarkan sedang mengalami cedera. Namun PSSI mengonfirmasi bahwa cedera Miss Hilgers tidak parah dan ia akan tetap berangkat ke Indonesia dalam waktu dekat. Kedatangan Eliano dan juga Miss Hilgers ini tentu sangat diharapkan, mengingat skuad Garuda sangat membutuhkan tenaga 2 pemain tersebut. Anggota Komisi 3 DPR RI, yakni Djamaluddin Malik, membocorkan 2 pemain yang kemungkinan besar akan diproses untuk timnas Indonesia. Djamaluddin Malik menyebut 2 nama tersebut bisa diproses untuk timnas Indonesia untuk posisi striker. Pasalnya anggota DPR RI dari fraksi Golkar menilai timnas Indonesia saat ini kekurangan di striker-striker gacor. Djamaluddin menyebut ranking FIFA timnas Indonesia juga dalam bahaya sehingga perlu striker demi memenangkan laga demi laga. 2 nama disebut Djamaluddin Malik, yakni Ole Romeni dan juga Mauro Silestra. Saya rasa kita punya Ole Romeni, kata Djamaluddin Malik. Ini striker yang cukup mumpuni dan jadi harapan timnas Indonesia dalam waktu dekat. Kalau jangka panjang PSSI bisa cari tidak harus di Belanda, tetapi di negara-negara lain, tegas Djamaluddin Malik. Lalu ada nama Mauro Silestra yang masih berusia 20 tahun. Kabarnya dokumen-dokumen dari Silestra sudah masuk ke PSSI dan tinggal menunggu panggilan dari timnas Indonesia. Iya, Mauro Silestra, Ole Romeni. Sekarang lebih ke Ole Romeni, kata Djamaluddin Malik. Djamaluddin Malik menilai kebutuhan menjadi striker untuk timnas Indonesia cukup urgen. Hal ini dikarenakan ranking FIFA timnas Indonesia dalam bahaya. Timnas Indonesia perlu memenangkan pertandingan demi terus menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Saya rasa Pak Erick Thohir punya channel-channel yang luar biasa. Dia pasti sudah punya nama-nama yang mungkin belum dirilis di masyarakat. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena agar Pak Erick Thohir segera menjadi striker-striker yang gacor, kata Djamaluddin Malik.
Sementara itu sekjen PSSI yakni Yunus Nusi membenarkan bila memang ke depan akan memproses pemain dari striker.